Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat-Mu, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu. Pada saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, buatlah kami mengerti pesan yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu. Berikan kami hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menuntun langkah kami, memberikan kedamaian dalam hati kami, dan membawa kami dekat kepadamu. Tolonglah kami menghidupi firman-Mu dalam setiap tindakan dan perkataan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan kali ini saya ambil dari kitab Yesaya 42 ayat yang ketiga. Dengan judul Kasih Tuhan yang tak pernah putus. Demikian bunyi ayat Yesaya 42 ayat 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup, kadang kita merasakan momen-momen kelemahan. Ada kalanya hati kita terasa hancur, semangat kita pudar, atau kita tidak merasa bersemangat, kehilangan arah, seperti buluh yang patah terkulai, dan seperti sumbu yang hampir padam. Kita bisa merasa rapuh dan tanpa harapan. Namun Yesaya 42 ayat 3 mengingatkan kita bahwa Tuhan melihat kita dengan kasih yang luar biasa. Dia tidak akan membiarkan kita hancur begitu saja. Ayat ini memberikan gambaran tentang kasih Tuhan yang penuh kelembutan dan kesabaran. Buluh yang patah terkulai tidak diputuskannya. Artinya Tuhan tidak meninggalkan kita saat kita jatuh atau saat kita merasa tidak berdaya. Tuhan tidak menghukum kita ketika kita lemah, melainkan Dia mendekat dengan belas kasih, memberi kita kesempatan untuk pulih dan tumbuh kembali. Ketika sumbu yang pudar nyalanya, Tuhan tidak memadamkannya begitu saja. Sebaliknya, Dia dengan penuh kasih menjaga agar nyala itu tetap hidup, memberi kesempatan untuk bersinar kembali. Ini adalah gambaran pemulihan yang penuh kelembutan. Dalam hidup ini kita seringkali merasa gagal atau tidak cukup baik. Namun, dalam Tuhan tidak ada kegagalan yang sia-sia. Dia memberikan kita kesempatan untuk bangkit lagi, untuk menemukan harapan di tengah keputusasaan. Bapak Ibu Saudara, dengan setia Tuhan membawa keadilan. Ini bukan hanya tentang keadilan yang datang dengan hukuman, tetapi tentang pengaturan hidup kita kembali pada jalan yang benar, yang penuh damai sejahtera. Dalam kelembutan Tuhan, ada kekuatan untuk memulihkan dan membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa lemah atau patah hati, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia hadir untuk memulihkan hati kita, memulihkan semangat. Dia tidak menghukum kita begitu rupa, tetapi memulihkan. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan rasa gagal atau menghentikan kita. Dalam Tuhan selalu ada kesempatan untuk memulai lagi, bahkan ketika kita mampu. Bapak Ibu Saudara, kita juga untuk mencerminkan kasih ini kepada orang lain. Bagaimana kita alat pemulihan bagi mereka yang sedang rapuh dan hampir putus. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tak pernah berkesudah. Saat kami merasa lemah dan rapuh, tahu Engkau akan datang dengan penuh kelembutan untuk memulihkan dan memberi harapan baru. Ajari kami untuk lebih mengandalkan-Mu yang memulihkan dan untuk menjadi saluran kasih-Mu bagi yang membutuhkan. Amin. Saudara, renungan ini mengingatkan kita bahwa dalam Tuhan ada kekuatan yang luar biasa untuk memulihkan, berikan harapan. Kita tidak pernah sendiri, kelemahan kita.
karena Tuhan selalu mendampingi dengan kasih yang tak pernah habis. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan renungan ini, dan jumpa kembali pada renungan-renungan berikutnya. Yesus memberkati kita semua. Amin.